Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij ala muslimin, ya arhamar rahimin. Farij ala muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Antal wa anta ni'mal mu'in, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Wa laysa narju siwak wadrik ilahi dar, wa laysa narju siwak wadrik ilahi dar. قبل الفناء والأذان يوم الدنيا والدين، قبل الفناء والهلاك يوم الدنيا والدين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، وما لنا ربنا سواك يا حسبنا. يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. أشكره شكرا من طلب المزيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah kita pagi hari ini masih dalam keadaan hidup. Ini ibu-ibu semua, bapak-bapak, Alhamdulillah hidup semua. Dan kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih nikmatnya bernapas. Ini satu kenikmatan yang sangat istimewa. Hari ini juga kita bersyukur pada Allah tubuh kita dengan adanya kekuatan yang Allah letakkan, Allah tanamkan di dalam hati hamba-hamba manusia yang dicintai oleh Allah, yaitu mendapatkan sinar hidayah iman. Dengan hidayah iman ini yang ada di dalam hati itu memancar ke seluruh tubuh. Ibu, ya, cukup ya, membaca ke seluruh tubuh. Jadi iman yang ada di dalam dada kita itu
itu memancar ke seluruh tubuh sehingga tubuh kita ini sampun Bu ya. Jadi baterainya ini diambil atau rusak atau berebut atau lemah, maka dia tidak bisa memberikan saya keluar gelombang suara di langsung atas. Di atas tidak diam, langsung menyebar semakin jauh. Apalagi ini memancarnya enggak hanya 1, 2, 3 meter, tetapi mancarnya ini ribuan kilo. Kemana? Ada sahabat kita, Pak Kus, itu dia menggunakan hanya seperti ini, ya kan? Kemudian dengan menggunakan internet pada hari ini kita live. Ini saat ini live, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di YouTube. Ini masuk dan bisa didengar langsung di Amerika, bisa didengar di Jakarta. Ini mungkin teman-teman saya ada sebagian kemarin itu mau dokter, kami mau ikut kajian dokter. Dia dari Palembang. Saya kasih tahu kalau dari Palembang tidak pas. Kenapa? Pada saat kajian sana belum sholat subuh, masih persiapan untuk sholat subuh. Tapi teman saya yang ada di Bulungan Kalimantan Utara, saya belum pernah ke sana. Kepingin saya ke Kaltara, ke Tarakan, ya toh. Ini sudah bisa langsung menerima ini. Inilah namanya power yang sangat luar biasa. Semakin kita manfaatkan power itu, semakin kita mengenal power itu, semakin kita punya ilmu power itu, maka akan menyebar semakin kuat. Begitu juga yang Allah letakkan iman di sini. Semakin iman ini kuat, akan menyebar begitu dahsyatnya. Kadang-kadang ada sahabat kita yang greges, masih mau untuk berangkat ke masjid. Kenapa? Karena ada kekuatan daripada iman. Kekuatan ini. Nah, kekuatan ini harus kita pupuk. Kekuatan ini harus kita gembleng, harus kita asah. Kemarin saya terus menggunakan berpikir Iqra. Sepeda motor anak saya itu lampunya. Saya bilang, ini ada apa? Akhirnya ada kebetulan keponakan dia bisa dibongkar. Setelah dibongkar, ternyata apa? Ternyata itu gak hidup saklarnya. Saklar kecil segini. Dites, dibuka oleh dia lampunya. Oh, ini loh Pak, saklar ini. Dibelikan saklar. Setelah dibelikan hidup. Utuh saklar itu. Utuh, tetapi ternyata di dalamnya ada neyeng. Ada neyeng. Bapak Ibu, Ramadan ini kita harus bawa amplas. Jangan-jangan banyak sekali yang tersumbat. Nah, inilah yang penting kita apa? Saya pernah bermain badminton di tahun saya masih mahasiswa. Nah, waktu saya membersihkan lapangan sebelum main, itu sapu itu saya kebaskan. Ada yang menegur saya, memang pintar badminton, coba kamu bas, apakah bisa debunya hilang? Enggak, kata dia. Kenapa? Anda naikkan bus, terus kemudian kemana? Turun lagi kan? Tapi kalau nyapu satu
Jadi tidak diaduk, dicepat-cepat, tapi di apa? Sapu. Begitu juga dalam kita istighfar. Istighfar itu kita nyapu. Nah, apa yang mau kita sapu terserah. Kalau kita mau nyapu wajah kita, sapu wajah kita. Kalau kita mau nyapu mulut kita, sapu mulut kita. Tapi kalau kita mau nyapu pikiran kita yang selama ini mungkin ngeres macam-macam, istighfarlah ke sini. Tapi kalau kita mau intinya, powernya, amplas dengan pelan-pelan. Amplas dengan pelan-pelan. Jangan cepat-cepat. Astagfirullahaladzim. Jangan cepat-cepat. Kenapa? Was. Tapi pelan-pelan. Satu bermakna berlian daripada 1000 tapi one receh. Jadi mari kita Ramadan ini sudah hari ke sepertiga, hari ke-10 sudah nangis belum? Sudah nangis belum kita minta ampun? Sudah nangis belum kita banyak sekali di hati kita ini kotor? Sudah nangis belum betapa menumpuknya kesalahan dosa-dosa kita? Bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, nanti belum muhasabah kita. Aku puasanya karena panggilan Allah iman apa bukan ya? Apakah karena aku puasa Ramadan ini karena lu kita yang tahu
Yang pertama, syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Coba ini dulu, ambil dengan satu nafas. Pelan. Allah hadir. Setelah kita cuci, kita bersihkan, kemudian ini ada satu permintaan. Asyhadu an la. Ini adalah satu tekad, Pak. Satu tekad yang kita bawa ke sini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau wudhu, jangan biarkan hati kemana-mana. Jangan biarkan hati kosong kemana. Coba hati ajak ngomong yang kita wudhu. Di saat kita memasukkan air ke dalam mulut kita, kita harus tahu ngapain kita masukkan air ke dalam mulut. Apa yang kita lakukan? Coba dicermati orang. Obatnya apa? Satu, saya terapi dengan air, kemudian ada kurma yang diolah lebih kurang 3 jam, terus kemudian air zam-zam. Hanya 3 ini saja. Di saat pengolahan air zam-zam itu saya kasih dengan wirid, dengan zikrullah. Salah satunya adalah sholawat. Setiap mengupas kurma, saya bikinnya, saya keluar itu terus, saya proses selama 3 jam itu. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita menggunakan media itu, karena kurma ada di dalam Al-Quran, pisang ada dalam Al-Quran, delima ada dalam Al-Quran, ati ada dalam Al-Quran, zaitun ada dalam Al-Quran, anggur ada dalam Al-Quran. Saya sekarang ini sedang belajar apa yang ada buah-buahan dalam Al-Quran ini untuk obat buat penyakit, terapi buat penyakit. Itu yang kita lakukan. Doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah, itu tanamkan di sini. Kalau kuat-kuat, pelan-pelan saja. Saya kalau baca doa ini biasanya satu nafas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Cukup. Baru berikutnya kita masuk kepada sholawat, tarik lagi nafas. Pelan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. 2. Yang ketiga, tenang aja. Yang ketiga, apa? Lanjutnya apa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadi aku orang yang tawab. Waj'alni minat tawabin. Ya Allah. Satu nafas. Waj'alni minal mutatahhirin. Tarik nafas lagi. Langsung kita lakukan ucapan. Ucapan itu ada 3 dimensi kita aktifkan. Pertama dimensi mulut. Waj'alni minat tawabin. Ini aktifkan. Apa? Aktifkan yang ada di dada, yaitu hati. Waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa mensucikan diri yang sudah kita cuci. Tangan kita sudah sucikan, mulut kita sucikan, hidung kita sucikan, mata kita sucikan, wajah kita bersihkan, telinga kita sucikan, kita disucikan. Waj'alni min ibadikas shalihin. Untuk ini bukan main-main, luar biasa, Pak. Bapak-bapak sandalnya ada di depan, ibu-ibu sandalnya ada di depan. Gimana
kalau sandal itu ada yang bawa kemudian ditaruh di pintu surga gimana? Gimana? Sandalnya Sayyidina bilang Rasulullah sampai ini sandalku sudah ada di sana, terompahmu sudah ada di pintu surga. Beberapa waktu yang lalu ada yang sedikit protes sama saya. Dokter pernah ngomong katanya dokter belajar wudhu itu 6 tahun. Apa itu? 6 tahun itu kita udah biasa cuci tangan, cuci mulut, cuci. Saya pelajari satu tulisan. Saya coba cari satu tulisan sampai doanya ini saya ingin coba bahwa apakah ini istimewa. Tanya luar biasa. Bapak boleh nanti setelah wudhu pelan-pelan bajunya ucap bakar, bajunya sedikit saja yang pelan aja itu akan masuk pada satu ayat. Itu apa? Ayat innal mubayyinina kamu yang wajib salati. Jadi yang mubazir itu namanya setan di wudhu ono koncone. Nah ini jadi pelan saja kita wudhu itu. Tapi masjid biasanya senang juga nggak senang. Senangnya apa? Banyu nggak banyak habis. Ya, tapi jangan nggak senang nggak lego. Jadi kalau ini bajunya disetar dari atas atau dari dibuka, kalau dibuka ini tuh pelan, ini nyaman. Biasanya orang kok pelan sih apa jadi akhirnya apa? Jol atau lecet atau rusak kerannya pasang ganti keran. Ini perlu yang harus pelan. Yang kedua ada yang protes sama saya, dok kalau kita wudhu di masjid itu yang antri itu kasihan. Saya pernah perlu dua kali saya satu ya kan selesai wudhu di sebelah saya sudah tiga. Ya, pojok nanggu di suwir. Protes, dok kalau itu semua cuma dengan bawa keran saya katakan. Wudhu dari rumah. Kita wudhu tujuannya apa? Untuk kita masuk kepada kesucian. Siapa yang tahu di saat kita wudhu sebagaimana Sayyidina bilang, kita itu Sayyidina bilang. Ya. Setelah 5 ini dibaca, ibu-ibu akan merasakan satu nikmat, akan merasakan satu getaran nikmat, sebagaimana ayat yang disampaikan oleh Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Barang siapa yang dia berzikir, ingat kepada Allah, tadi dia syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Aku tidak menyebutkan Engkau ya Allah. Kemudian kita kepada Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu nafas satu yang kita lakukan. Bapak-bapak, ini yang kita coba. Yang kedua, dalam Ramadan ini, di saat duduk di antara dua sujud, di antara dua sujud, satu hari berapa kali kita membaca doa ini? Kalau yang wajib saja 17 kali. Apa doanya? 8 item, 8 yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu apa? Yang pertama apa? Rabbil firli. Kalau cepat-cepat tapi dia waktu ini pos di satu. Tapi coba satu nafas satu yang kita satu-satu kita minta aktifkan ini mulut, aktifkan kekuatan ini dengan penuh kesadaran dan aktifkan hati. Istighfar kita
Delapan rumah itu kalau dikasihkan ke kita pun udah aman bu. Apa yang kita minta? Rezeki ada, kesehatan ada, apa lagi? Disayangi ada, dimuliakan ada, diampuni ada. Kenapa kita tidak mau sungguh-sungguh? Bukan hanya kalau diberi orang yang Allah satu demi satu, pelan-pelan saja. Rabbi ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dari atas kuasa kami, wajib kekurangan kita Pak, ini dengan wajib ini Allah sempurnakan, Allah tutupi kesalahan kita, Allah tutupi dosa kita, Allah tutupi aib kita, Allah tutupi niat kita yang kurang, Allah tutup sempurnakan. Ini wajib ini. Monggo kita mudah-mudahan Ramadannya dalam Ramadannya kita betul-betul mau tolakul ilmi agar kita masuk kepada satu dimensi yang agak naik apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, akan aku angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu. Siapa? Walladzina utul ilma darajat, yaitu orang-orang yang berilmu, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mau membaca, orang-orang yang mau muhasabah, orang-orang yang mau perhatian apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar dari matanya, apa yang masuk ke dalam telinganya, kemudian dia tampung di dalam otaknya, kemudian dia diberi oleh Allah kekuatan untuk berpikir, neuronnya, dendritnya, aksornya di dalam otak akan berpikir, kemudian kita akan tembuskan dan berkembang di dalam hati. Insya Allah kita akan terus dinaikkan oleh Allah. Amin, amin, amin. Akan dimuliakan, akan dibersihkan oleh Allah, dan di saat kita dipanggil oleh Allah, kita akan bersih seperti kain kafan, seperti kapas yang bersih. Hati kita tidak ada kotoran apapun, hati kita tidak gelap, sehingga cahaya ini akan masuk kepada alam barzakh, sehingga di alam kubur kita walaupun secara zahir gelap tertutup, tetapi akan terang benderang. Di dalam kubur itu yang sempit itu ternyata akan diluaskan, dilapangkan oleh Allah. Di dalam kubur itu panas, pernah belum masuk? Belum? Iya kan? Belum. Saya pernah masuk waktu gali sumur. Waktu saya tinggal di Belitung, saya coba gali sumur. Aduh, pengap, panas banget, luar biasa. Nah, itu Allah akan hilangkan, Allah akan bersihkan itu. Apabila dalam pagi ini saja kita dikabulkan, wah luar biasa. Jadi mintalah dengan sungguh-sungguh, mintalah dengan betul-betul menghadirkan Allah itu dekat. Insyaallah mudah-mudahan ini yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau tanya, Bapak atau Ibu, satu atau dua, monggo. Bapak-bapak tanya, jangan tanya kue lebaran ya, kalau sampai kiri kepada dulu dah. Ibu-ibu ada yang mau tanya, monggo. Gak ada ya? Bapak-bapak gak ada? Satu, yang saya simpulkan, kita masih hidup di dunia, ya masih bercepat, ya memasuki dimensi Allah sukakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan ampuni. Allah, kenapa? Karena ada dua ujung ayat sering sekali dalam
innallaha ghafurur rahim. Dengan kasih sayang Allah engkau akan diampuni. Innallaha ghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini nggak dipunyai oleh manusia, Pak. Manusia nggak Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ini yang berat. Yang berat kepada manusia. Hati-hati dengan manusia. Jadi monggo saling memaafkan, saling silaturahmi, memaafkan. Setelah memaafkan, ojo terasa lagi, ojo bicarakan lagi. Kenapa? Karena amal kita akan hancur, akan habis, baik secara langsung maupun pakai telepon. Tapi boleh orangnya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga terkait dalam kita bisa mengganggu orang dia. Apakah orang yang sakit yang kesehatan itu kok katanya masih sakit masih mengganggu? Oh, ya. Jadi kadang-kadang orang yang sakit kesetanan. Kenapa kok Ramadan kok setannya nggak pergi? Itu nggak ucul. Ini begini. Kita harus dulu tahu ya toh. Kesetanan itu apa? Sebenarnya adalah ibu-ibu jangan dulu sholat ya. Sebentar lagi masih ada waktu. Belum masuk, masih ada waktu 8 menit lagi. Jadi begini Bu, ini adalah di dalam tubuh manusia, yaitu ada yang dinamakan pikiran, yang disebut dengan psikologi. Ya, di dalam tubuh kita itu ada namanya juga, jika ada dokter spesialis yang disebut dengan psikiater. Ya, gimana tidak nyambungnya konsletnya info yang masuk. Apa info yang masuk? Baik info yang masuk melalui mata, info yang masuk melalui telinga, info yang masuk melalui berbagai macam yang pernah saya sampaikan untuk membaca mulai dari kulit atau apa. Nah, itu masuk ke dalam otak sehingga otak salah di dalam menganalisa. Ada sedikit kesalahan di dalam menganalisa. Nah, analisa inilah yang akhirnya menggambarkan satu aktivitas marah, jengkel, diem, wajah, ngamuk, makan banyak. Info yang masuk, dan info yang masuk. Nah, ini yang sebenarnya bukannya setannya dulu. Setan tidak bisa memberikan satu penyakit. Dia masuk, dia sebenarnya begini. Setan itu dia tidak mengganggu manusia. Ya, tidak mengganggu manusia. Cuma yang dia bersatu apa? Hati. Yang lain dia tidak mau ganggu tangan kaki. Tidak ada pengaruhnya. Yang dia uber adalah hati. Kalau hatinya selesai. Jadi yang diuber adalah hati. Kenapa maaf orang-orang yang hatinya tertutup? Kita alhamdulillah hati kita dibuka oleh Allah dengan hidayah iman, dengan hidayah Islam dibuka. Nah, kalau orang-orang yang ininya tertutup, ini setan sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Karena ini sudah gelap, sudah tutup. Yang kedua setan adalah ini. Jadi kalau yang dikatakan orang sakit karena kesurupan, setan sebenarnya adalah konsepnya di dalam pola pikir. Paham Bu ya? Jadi walaupun Ramadan dan ada hubungan itu, obatnya apa? Obatnya adalah banyak kepada ahli di bidang otak. Ya, siapa? Yaitu psikiater atau mungkin ada konsep
organnya, maka dikasihlah yaitu dokter neurologi, dokter bagian saraf. Apa yang dikasih biasanya? Obat penenang. Supaya apa? Supaya kosletnya tidak terlalu ini, hanya pelan, hanya dia akan yang lain berfungsi dengan baik. Jadi pola pikir yang salah di dalam antisipasi atau menganalisa daripada satu keadaan. Bisa dipahami itu ya? Ya, yang dibelenggu setan itu bukan kita bayangin setan sudah ini kemudian belenggu diri. Dia hanya logam orang boleh mengganggu orang yang beriman itu yang ada di dalam hati. Tinggal kita ngomong Ramadan beri dono. Tapi perlu ilmu beri gimana? Saya akan coba sedikit, masih ada waktu 3 menit. Saya buka rahasia ya. Kemarin istri saya itu di ruangan belakang. Saya punya ada ruangan belakang itu terbuka, belakang ada taman. Kemudian karena musim hujan, lumutnya banyak. Dikeroklah pakai sendok. Saya keluar, rombongan, ini loh, taksi kan gak bilang lumut nempel di pabrik atau semen. Oh, ini tak kasih sabun cair. Dan kebetulan di rumah itu ada, saya mau nyari papa lemon, gak ada. Rupanya ada mama, ya sudah saya pakai mama lemon. Kalau bapak kan papa ya Pak ya. Saya ambil itu, hanya 2 sendok, kemudian saya tambah asam citrat. Beli bisa bungkus, yang harganya 10.000. Kalau beli sampah isinya 20, harganya 45.000, 44.000. Saya beli, kasihkan sudah tunggu mah 1 jam. Gak usah 1 jam, saya tunggu setengah jam. Udah selesai, saya sikat. Siram pakai baju. Loh, enak itu lagi. Itu lagi. Satu lagi saya kasih. Satu lagi. Ibu-ibu, kalau makan nasi atau kita sedang makan, kemudian kena masuk tulang. Biasanya pakai apa? Kalau ini kan daging kan gak ini apa? Kita makan ikan itu loh. Duri. Ikan apa? Yang paling banyak durinya bandeng ya? Ikan bandeng. Ya, tapi kalau ikan aman bu. Jadi kalau untuk protein untuk ikan aman. Ya, untuk ikan aman. Tapi kalau untuk ikan, ini kadang-kadang ada. Beda kan ikan sama ikan. Beda kan? Ya, kalau ikan itu proteinnya banyak, tapi kalau iwak enggak. Apa? Iwak peye, iwak kerupuk, nah itu enggak. Enggak. Ada durinya. Nah, kemudian masuklah ke sini nyantol. Kena apa? Keturunan ya? Duri ya. Itu dikasih apa? Nasi akan jauh dikepang. Tak coba sapi lebar apa? Mau saya kasih resepnya. Ambil 1 sendok minyak zaitun. Kalau nggak ada minyak zaitun, minyak yang di rumah. Minyak goreng tapi jangan jelantah. Iso enggak karuan bagi apa air yang minyak itu saya tak pelan-pelan sedikit larut dia akan masuk ke dalam, kemudian dia jadi obat penambah kalsium. Jadi itu kalsium masuk. Inilah ilmu obat. Jadi saya dulu tidak paham, saya ketulangan saya mau isi pengajian 1 piring nasi nyantol. Ada seorang ibu-ibu dokter ini dok, saya juga belum punya ilmu semua. Dok, ini dok apa? Itu saya ngajar pada asal. Langsung saya dikasih ini dok coba dok.
Ini perlu ilmu ini kuncinya. Salah satu apa? Dengan memberikan ketiga kekuatan tadi. Kalau satu, dua, nanti tiga. Insya Allah akan bersih. Mudah-mudahan Allahumma amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ada wirid zikir yang bagus yang kita baca, wirid ini akan sampai nanti siang sampai maghrib. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada istri beliau, yang tentang wirid ini waktu habis kita subuh ini baca ini apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Mari kita baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon maaf apabila ada kajian tidak kurang berkenan atau ucapan saya, tindakan saya yang kurang berkenan, yang tidak pas selama pengajian kita. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya tidak tahu mungkin pengajian ini adalah pengajian yang terakhir. Siapa tahu wallahu a'lam nanti baju ini sudah diganti dengan baju warna putih, kancingnya enggak lagi kancing kayak ini diikat pakai tali, termasuk kupluknya juga diganti, kupluknya ada ininya. Yang mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo kita saling memaafkan. Allahumma sholli ala Muhammad ya